اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, Puan dan Tuan dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan berbagai macam hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Jemaah sekalian, pada kesempatan pagi ini kita masih meneruskan surat Al-Maidah ayat 1-5 yang tadi sore atau kemarin petang tidak bisa kita selesaikan karena panjang-panjang suratnya, panjang-panjang ayatnya. Kita baru baca sampai ayat 2. Jadi dengan demikian, pada kesempatan pagi hari ini kita teruskan pada ayat yang ketiga, dan karenanya kita tidak ada tadarus karena masih kita tadarusi kemarin bersama-sama. Kita masuk ke screen. Jadi kita masih membahas surat Al-Maidah ya, surat yang kelima ayat 1-5. Surat Al-Maidah ini adalah yang banyak berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka ilustrasinya juga ada tentang Nabi Isa. Al-Maidah adalah urutan nomor 5 dalam mushaf yang kita pegang sekarang. Maidah sendiri artinya hidangan. Kemudian turunnya di Madinah maka disebut dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 120 ayat. Mudah-mudahan 120 ayat ini selesai kita bahas sampai Ramadan juga selesai. Kita sudah bahas kemarin sampai di ayat yang kedua ya, kita sekarang ayat ketiga. Jadi ayat pertama dan kedua kita sudah lihat, yaitu berkenaan dengan akad. Pentingnya memenuhi akad, kemudian kalau tidak memenuhi akad sama dengan orang yang sama dengan hewan, karena hewan-hewan itu tidak punya akal pikiran. Kemudian kita tidak boleh karena amarah, kebencian yang menyebabkan kita berbuat tidak adil, berbuat kejahatan terhadap orang yang berbeda dengan kita. Jadi tidak boleh menjadi alasan. Bahkan kalau kita lihat alasan yang disebutkan sebelumnya sangat mendasar, yaitu menghalangi manusia masuk ke Masjidil Haram. Tapi itu pun tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Kemudian ayat yang kedua berbicara tentang hewan-hewan ternak. Ya, jadi ayat keduanya kemarin berbicara tentang ya ini dia. Jadi ayat 2-nya nih ya. Tentang nah ini dia kita bicarakan kemarin, yaitu tidak boleh melakukan kejahatan kepada orang lain hanya karena menghalangi dari Masjidil Haram nih ayatnya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga, yaitu berbicara tentang makanan-makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Yang diharamkan dulu ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qurrimat alaikumul maitah. Ya, ini karena kecil ini kita pakai yang Quran besar Pak ya. Ini kemarin kita sudah sampai di sini ya. Sekarang kita ayat 3. Jadi ayat 2 kemarin yang dianjurkan Tuhan adalah bergotong royong. Dan bergotong royong, Bapak Ibu sekalian, tidak terbatas pada negara kita, tapi seluruh dunia. Karena namanya umat Islam itu terutama, tidak bisa dibatasi pada satu negara. Jadi sebetulnya dalam konteks Islam atau dalam konteks keumatan, tidak boleh ada yang disebut dengan Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Singapura. Yang ada itu cuma Islam. Jadi Islam itu cuma satu.
penggunaan kata Islam Singapura dan Malaysia adalah merujuk kepada negaranya saja, bukan jenis Islamnya. Jadi kita lihat, kalau kita katakan Islam Indonesia, Islam Australia, itu bukan jenis Islam, itu artinya Islam yang berkembang di Australia, Islam yang dianut di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura. Jadi Islam pada dasarnya cuma satu, seluruh dunia sama. Nah, karena Islam pada dasarnya satu, maka umat Islam juga begitu. Umat Islam tidak boleh mengidentifikasi dirinya seakan-akan umat Islam Indonesia beda dengan umat Islam Singapura. Umat Islam Singapura beda dengan umat Islam Thailand misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya umat juga satu. Kata-kata umat dalam Al-Quran kaitannya dengan umat Islam itu satu. Kita sudah bahas di dalam surat Al-Imran yang mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Atau di tempat lain dikatakan wahadi ummatukum ummatan wahidatan. Umat kami Muhammad adalah umat yang satu. Nah, karenanya ketika berbicara tentang tolong-menolong di ayat 2 itu tidak dibatasi pada tolong-menolong di dalam negara kita saja. Jadi kita sebagai umat tidak boleh berkata itu kan urusannya orang Gaza, itu kan urusannya orang Palestina. Bukan urusan kita, itu tidak boleh. Kalau ada yang berkata begitu berarti tidak menyebut dirinya sebagai ummah. Iya, kalau namanya ummah itu satu kesatuan. Jadi sakit yang diderita saudara-saudara kita di Gaza adalah juga merupakan derita kita bersama, dan karenanya kita harus bahu-membahu untuk memikulnya. Bapak sekalian, kalau baca berita terakhir, itu sekarang Sunni di Lebanon, itu kemudian sekarang juga angkat senjata dan bergabung dengan Hizbullah. Nah itu kan menarik, karena Sunni itu adalah Sunni, Hizbullah adalah Syiah. Tapi di berita yang kita baca kemarin, bahwa Sunni Lebanon, ingat Lebanon itu mayoritas Sunni, Syiahnya cuma bagian selatan yang dihuni daerah Hizbullah. Dan kita dengarkan kembali bahwa saudara-saudara Sunni di Lebanon itu bergabung dengan Hizbullah Syiah untuk melawan Israel demi membela Gaza. Nah itu kan menarik. Dan ini kita inginkan jemaah sekalian. Marilah kita dalam bicara tentang keumatan, nggak usah kita mengidentifikasi diri kita Sunni atau Syiah. Ya, Ahlus Sunnah atau Ahlul Bait. Kenapa? Karena namanya Islam itu kan cuma satu tadi. Hadi ummatukum ummatan wahidatan. Umat Muhammad cuma umat yang satu. Nah, itulah yang disebutkan di ayat sebelumnya tentang pentingnya ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonganlah, bergotong royonglah, bantu-membantulah kalian. Kata-kata kalian di situ tidak dibatasi pada Indonesia saja, pada Vietnam saja, pada Islam di Cina saja, tidak begitu. Di mana saja berada berlaku kata-kata ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Bantu-membantulah dalam kebajikan dan takwa, dan tidak boleh membantu ataukah bergotong royong dalam hal dosa dan permusuhan. Ingat, dosa dan permusuhan. Jadi kita tidak boleh saling menanamkan kepermusuhan kepada sesama. Jadi tidak boleh menanamkan permusuhan kepada sesama. Baik alasan apapun juga, termasuk alasan politik. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 3, bicara tentang makanan yang diharamkan, hewan-hewan yang diharamkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan, ini menggunakan kata diharamkan, bukan lagi sekedar dilarang, tapi langsung diharamkan. Kalau di tempat lain kan cuma dilarang misalnya. Ya, misalnya la taqtulu anfusakum, la taqtulu nafsal ladzi haramallah illa billati hiya illa billati al-haq, kecuali dengan kebenaran. Jadi janganlah kau membunuh seseorang yang tidak boleh. Ya. Nah, kalau di sini menggunakan kata-kata diharamkan, hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kalian al-maitah, itu bangkai. Namanya bangkai itu mati tidak disembelih, itu bangkai namanya. Ya. Bangkai. Jadi tidak boleh atau diharamkan makan bangkai. Jadi kalau ayamnya sudah mati, ya tidak, itu bangkai namanya, sudah haram. Ya, walaupun matinya baru kemarin, karena ada itu istilah tiren, mati kemarin.
Ya. Nah, kalau mati kemarin sama, mati barusan juga sama. Pokoknya mati secara alamiah itu apa namanya, secara hewan ayam atau hewan ternak itu tidak disembelih. Nah, itu namanya bangkai. Jadi diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Wadama dan juga darah. Jadi kita tidak boleh minum darah. Jadi wadama tidak boleh minum darah atau makan darah. Kan ada makan darah, darahnya dibekukan terus menjadi semacam daging yang dimakan. Itu tidak boleh. Ya. Walahmul khinzir dan juga daging babi. Ini tidak boleh. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah dan juga hewan-hewan ternak apapun yang disembelih tidak atas nama Allah atau tidak diperuntukkan untuk Allah. Tidak menyebut nama Allah. Jadi ma uhilla li ghairillah. Karena kalau ada hewan yang disembelih tidak untuk nama Allah, ya kan berarti bahwa hewan itu pasti selain Allah dan itu adalah semacam berhala. Oleh sebab itulah hewan-hewan itu sebetulnya mengizinkan, ibaratnya begitu, mengizinkan dia untuk disembelih, yang penting kembali kepada Tuhannya atas nama Allah. Begitu juga Allah mengizinkan kita membunuh hewan-hewan itu untuk disembelih, untuk kita makan, kalau atas izin dia. Maka namanya membaca bismillah itu adalah dengan izin Allah. Jadi kalau kita tidak membaca bismillah, ya berarti tidak atas izin Allah. Jadi wa ma uhilla li ghairillah, yang tidak disembelih tidak atas nama Allah. Jadi li ghairillah bihi. Kemudian wal munkhaniqatuh, hewan yang tercekik. Yang tercekik itu misalnya hewan itu masuk ke dalam pagar, ternyata tidak bisa keluar, begitu kan, biasa itu masuk kambing misalnya, masuk ke dalam pagar, ternyata setelah kepalanya masuk ditarik kembali nggak bisa. Kenapa? Karena maju nggak bisa, badannya besar, tarik mundur nggak bisa lagi karena ada tanduknya misalnya. Nah, akhirnya kemudian tercekik di sana sampai mati. Nah, itu namanya tercekik ya. Wal munkhaniqatu. Kemudian wal mauqudatu, yaitu juga dipukul. Jadi wal mauqudatu. Jadi ada orang yang memukul memukul kambing atau apa, tiba-tiba kambingnya mati, itu juga dipukul namanya ya, atau dilempar dengan batu sama juga dengan dipukul. Jadi wal mauqudatu, dipukul ya. Wal mutaraddiyah, dan juga yang jatuh. Jadi ada biasa hewan kalau mungkin dikejar atau kejar-kejaran tiba-tiba jatuh ke lembah. Jatuh ke lembah itu biasa juga ada hewan-hewan tertentu yang bisa manjat lalu kemudian karena berantem jatuh mati. Nah, seperti itu. Wal mutaraddiyatu, jatuh, tidak boleh. Wan natihatu, dan juga binatang yang ditanduk. Baik ditanduk atau saling menanduk. Misalnya saling ngadu. Kan biasa hewan-hewan jantan kalau ngadu dia saling baku tanduk satu sama lain. Nah, makanya seperti itu ya tidak boleh dimakan. Wan natihatu, yaitu yang ditanduk. Wama akalas sabu'u, dan hewan-hewan ternak atau hewan-hewan yang aslinya halal tetapi dimakan oleh hewan buas. As-sabu itu hewan buas seperti harimau misalnya atau macan, itu hewan buas. Illa, tapi di belakangnya ada ilahnya. Nah, jadi semua ini berlaku kata ilah. Jadi ini semuanya berlaku tadi. Ya, selain ini sampai di sini nih. Sampai di sini ya. Sampai di sini nih. Baru kemudian wal munkhaniqatu. Ini beli dari sini nih. Yang dicekik, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertanduk atau yang ditanduk, dan yang digigit oleh hewan buas tidak boleh dimakan kecuali, nah ada kecualinya, illa kecuali madakaitum, sesaat sebelum dia mati atau sebelum dia mati sempat disembelih. Saya tadi ada hewan yang jatuh, ya tidak langsung mati, cuma menggelepar-gelepar, langsung disembelih. Nah itu boleh. Begitu juga misalnya kalau ada hewan yang tercekik, ya masih hidup, cuma mungkin sudah setengah mati karena tidak bisa keluar dari kepalanya, akhirnya berhasil kita menyelamatkannya. Nah, lalu disembelih, nah itu boleh dimakan. Begitu juga yang lain-lain, dipukul dan sebagainya. Jadi
illa ma dzakaitum, kecuali yang telah kamu sucikan. Zakat itu sudah disucikan. Kita artikan kamu sembelih. Kecuali nanti kalau yang dimakan hewan buas tetap harus dipisahkan bekas gigitannya. Jadi bekas gigitannya itu tetap tidak boleh dimakan karena itu adalah najis. Dipisahkan saja, dikupas, dipotong bagian yang telah dimakan. Nah, selebihnya boleh dimakan selama tadi sebelum dia mati disembelih. Ya, jadi sempat menyembelihnya. Wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan juga tidak boleh atau diharamkan juga menyembelih atau makan hewan sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala. Ini wa ma dzubiha 'ala nusubi, yaitu hewan yang disembelih untuk berhala atau atas nama berhala. Jadi baik atas nama berhala ataupun peruntukannya untuk berhala tidak boleh juga dimakan. Karena begitu dia peruntukannya untuk berhala, asumsinya walaupun dia baca bismillah, berarti bismillahnya sebenarnya tidak di hati, tapi di mulut. Kenapa? Buktinya dia menyembelih hewan kurban, hewan itu untuk berhala. Sementara berhala kan dilarang keras, karena itu adalah syirik. Ya. Wa antas taksimu, tidak boleh juga memakan hewan-hewan yang digunakan untuk mengundi nasib. Wa antas taksimu bil azlam, ya, jadi mengundi nasib. Jadi hewan-hewan itu digunakan untuk mengundi nasib. Bil azlam itu dengan anak panah, ya, dengan anak panah. Kata-kata mengundi nasib itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan apa ya, seperti perdukunan dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya. Zalikum fiskun, karena semuanya itu adalah fasik, perbuatan fasik. Jadi zalikum fiskun, semuanya itu adalah masuk kategori perbuatan fasik. Ya. Baru kemudian Allah berfirman, al-yauma, pada hari ini, ya isal ladina kafaru, orang-orang yang kafaru. Ingat kata-kata kafaru ini kita artikan lagi, ini bukan orangnya, bukan kata benda ini kafaru, ini kata kerja. Jadi kafaru ini adalah kata kerja, fi'il. Ya. Jadi orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang mengingkari, nah itu cocok. Jadi hari ini al-yauma, ya isal ladina kafaru, orang-orang yang menutup diri, yang menolak kebenaran itu telah berputus asa. Min dinikum, ya, dari agama kalian. Kenapa? Karena berbagai macam cara digunakan untuk menghambat, menghentikan, tetapi tidak berhasil. Akan sampai pada tingkat peperangan dilakukan berkali-kali, tapi tidak berhasil. Maka apa kata Allah? Fala takhshawhum, makanya janganlah pernah takut kepada manusia, kepada mereka. Siapa mereka? Alladzina kafaru. Tapi wakhshawni, takutlah kepadaku saja. Jadi jangan takut kepada mereka. Penyebab kekalahan negara-negara Arab dulu dalam perang melawan Israel pada tahun 67 dan tahun 73 itu adalah karena mereka sebetulnya takut. Ya. Coba kalau mereka hanya takut kepada Allah, ya tentu. Mereka takut kepada apa? Kepada negara besar, negara Amerika dan sebagainya. Coba kita lihat sekarang, bukan negara yang melawan Israel, cuma Hamas. Hamas itu ormas, organisasi massa. Ya, Hizbullah, Houthi itu kan semuanya organisasi. Tapi lihatlah sekarang ini Mas kalian, sudah 5 bulan lebih Israel tidak dapat apa-apa. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca kemarin berita paling hangat kemarin, Israel, Amerika menggunakan berbagai macam saluran diplomatiknya untuk supaya bisa dipertemukan dengan Hizbullah, supaya menghentikan serangannya terhadap Israel. Karena Israel sudah keteteran, luar biasa. Jadi sudah sampai pada tingkat, apalagi bergabungnya Sunni sama Syiah di Lebanon. Makanya paling tidak suka Sunni dan Syiah bersatu itu mereka. Jadi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya untuk mengadu domba, untuk mengatakan bahwa Sunni dan Syiah tidak bisa bersatu, itu sadar atau tidak sadar, mereka adalah bagian daripada perpanjangan tangan daripada hegemoni global. Ya, masa ia tidak bisa bersatu, kiblatnya sama-sama, ya. Salatnya sama 5 kali asar semalam, bulan Ramadannya sama. Ya. Saudara-saudara kita di Nasrani memang misalnya beda. Contohnya misalnya Katolik dan Protestan itu beda gerejanya. Tata cara ibadahnya juga beda. Tapi dalam Islam masa iya ada ulama mengatakan tidak mungkin Sunni dan Syiah disatukan.
kalau ada orang mengaku ulama atau ustadz berdiri di mimbar dan mengatakan bahwa Sunni dan Syiah tidak bisa disatukan, ingat, penampakannya, penampilan orang itu hanyalah luarannya saja ustadz, tetapi sadar atau tidak sadar telah menjadi pembawa suara agenda hegemoni global. Cobalah lihat bagaimana efektifnya kalau Sunni dan Syiah bersatu seperti di Timur Tengah. Nah, jadi jemaah sekalian baik, kalau ada yang tidak menginginkan ini bersatu, pasti mereka bagian daripada pembuat agenda yang tidak menginginkan Islam itu mati. Karena bagaimana bisa tidak bisa bersatu, Pak Bu sekalian? Ya bedanya cuma sedikit. Banyak, mayoritasnya sama. Yang prinsip bahkan sama. Contohnya salat. Salat kan prinsip. Sama-sama 5 kali sehari semalam. Ada salat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya. Sama-sama juga asarnya, zuhurnya 4 rakaat. Asarnya 4 rakaat. Maghribnya 3 rakaat. Isyanya 4 rakaat. Subuhnya enggak ada. Cuma seandainya misalnya subuhnya 4 rakaat, ya beda. Sama-sama subuhnya, ya 2 rakaat. Sama-sama maghribnya 3 rakaat. Jadi apa bedanya? Sama-sama salat zuhurnya, sama-sama salatnya berdiri ruku sujud. Tidak ada bedanya. Sama-sama salatnya wajib menghadap ke kiblat. Ya, coba kalau orang Syiah menghadap bukan ke kiblat, misalnya menghadap ke gunung bawah karangnya, itu beda. Tapi ini sama-sama menghadap ke Baitullah. Ya, sama-sama menghadap ke Baitullah. Sama-sama berhaji juga ke sana. Makanya kalau kita pergi ke Madinah, maka pasti sering ketemu orang Syiah juga, sama-sama. Tawafnya di Ka'bah yang sama, sa'inya di Safa Marwah yang sama, Arafahnya di Arafah yang sama, tanggal Arafahnya tidak ada bedanya, Pak sekalian. Jadi kalau ada mengatakan sudah Syiah tidak bisa bersatu, itu pasti adalah agen-agen pihak luar, sadar atau tidak sadar, untuk mengacaukan, menghancurkan umat Islam. Karena ini yang paling takut mereka. Kalau ini bersatu luar biasa, ya. Makanya diusahakan jangan bersatu. Mereka bilang begitu, karena kalau bersatu ya. Dan kita suatu harusnya yang sudah berpengalaman dijajah tidak perlu lagi terpengaruh dengan kata-kata seperti ini. Ya, kita dijajah di Indonesia, dijajah kurang lebih 350 tahun, 3,5 abad. Saya kira Malaysia juga, Singapura juga. Rata-rata kita negara berkembang pernah dijajah. Kenapa bisa dijajah? Para penjajahnya itu kecil. Belanda, Indonesia menjajah Belanda. Yang menjajah Indonesia Belanda. Kalau yang menjajah Malaysia masih besar ya, Inggris. Tapi yang menjajah Indonesia Belanda. Negara ini kecil amat. Indonesia begini besar. Tapi kok bisa dijajah sama Belanda? Ya sederhana. Ada istilah divide et impera. Ya, divide and dan rule. Ya, divide and rule. Pecah belah, lalu kemudian kuasai mereka. Ya. Jadi pecah belah lah. Nah, hebatnya lagi, kita yang sudah hidup di abad ini masih terpengaruh dengan upaya-upaya seperti itu. Nah, makanya kalau kita bersatu seperti kata ayat ini, takutlah kepada aku, jangan takut kepada mereka, maka mereka tidak akan berputus asa. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Seperti tadi kita katakan, berita terbaru kemarin, Amerika Serikat dan Israel mencoba mempengaruhi beberapa negara yang bisa dijadikan sebagai mediator untuk berjumpa dengan Hizbullah supaya bisa menghentikan serangannya ke Israel. Karena Israel sudah keteteran, sudah capek menghadapi Hamas, diserang lagi di pihak utara sana, luar biasa. Nah, jadi jemaah sekalian, Kellen, yang Menteri Pertahanannya mengatakan kepada Hizbullah, kami akan membuat Anda kembali ke zaman batu. Tapi media-media Israel sedang menulis bahwa justru Israel yang kembali ke zaman batu. Karena sejak digempur sama Hizbullah, tidak pernah lagi menyala listriknya, kan yang Hizbullah diserang adalah pembangkit listriknya. Ya, pemukiman-pemukiman di utara di perbatasan dengan Hizbullah, dengan Lebanon Selatan, itu sekarang pada kosong kayak rumah hantu. Kenapa orang pada lari? Kata media Israel, ya kita lah yang kembali ke zaman batu. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya, fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka, kata itu. Wasyawni, takutlah kepadaku. Kalau kalian berpegang teguh kepadaku, maka al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Mereka pasti akan berputus asa pada akhirnya. Nah, baru setelah itu ini terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Jadi ini satu ayat ini ada beberapa bentuk turunnya. Ada yang mengatakan ini turun tersendiri, ada yang mengatakan satu bagian dari atasnya. Satu bagian dari atas, tapi ada yang mengatakan ini tersendiri. Tapi apapun, sepakat semuanya bahwa surat Al-Maidah adalah surat terakhir turun. Ya, hampir semua ulama sepakat bahwa surat Al-Maidah adalah surat terakhir turun. Surat Al-Alaq adalah surat pertama turun. Dan namanya surat terakhir turun, ada juga ayat terakhir turun. Sama dengan surat Al-Alaq. Ayat pertama turun mana? Yang 5 ayat pertama. Lalu kemudian surat Al-Maidah, kan Al-Maidah tadi 100 lebih ayat. Lalu mana yang ayat terakhir turun? Nah, para ulama juga hampir sepakat bulat bahwa ayat terakhir turun adalah ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau sepakat kita bahwa ayat ini adalah terakhir turun, berarti pasti turunnya di Madinah atau menjelang Madinah setelah Nabi menunaikan ibadah haji wada, haji perpisahan. Dan kita semua tahu bahwa ketika Nabi haji perpisahannya sudah berpidato bahwa sepertinya kita tidak akan berjumpa lagi tahun-tahun mendatang. Nah, maka yang tidak hadir pada saat ini coba sampaikan pesan-pesan. Di situ pesan-pesannya diantaranya adalah hari ini adalah hari yang haram. Tanah ini adalah kita berada di tanah yang haram dan bulan ini adalah bulan haram. Maka dia katakan di hari ini, di bulan haram ini, di tanah haram ini, saya mengharamkan kepada kalian untuk saling menumpahkan darah. Ya. Dan banyak saya mengharamkan kepada kalian untuk saling merusak kehormatan dan kemuliaan. Pada hari saya mengharamkan kepada kalian untuk mengambil hak-hak orang lain. Itu sampaikan. Dan di akhir khutbah wadahnya Nabi mengatakan bahwa hendaklah menyampaikan ya fal yuballighu syahid. Hendaklah yang ada yang menyaksikan ini adalah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Hendak menyampaikan. Nah setelah itu Nabi meninggalkan Mekah. Ya, setelah selesai haji, jadi kira-kira tanggal 13 Zulhijjah, Nabi kemudian beranjak meninggalkan 13 atau 14 meninggalkan Mekah. Berjalan kembali ke Madinah, Yastrib. Dan dalam perjalanan orang kembali ke Madinah, masih bersama dengan berbagai macam rombongan-rombongan dari tempat-tempat lain. Kalau setelah sekarangnya dari negara lain. Dulu kan belum ada istilah negara kayak gitu. Semuanya. Kenapa? Karena antara Mekah dan Madinah itu lebih dekat ke Mekah itu ada satu semacam wadi, semacam oase. Di sana ada tempat air dan di sanalah orang selalu datang berkumpul untuk mengisi kirbah mereka, mengisi tempat-tempat air mereka sebelum mereka berpisah. Ya, yang ke selatan, yang ke utara, yang ke Yaman dan sebagainya. Nah, di situ biasanya berpisah tuh mereka tuh. Ya. Nah, di situ berpisah kemana-mana mereka pergi. Ya. Nah, cuma pada saat Nabi sampai ke tempat itu, oase atau ke wadi itu disebut Gadir, itu disebut dengan Gadir Khum. Ya, namanya Gadir Khum. Maka kemudian turunlah ayat. Surat Al-Maidah juga. Jadi surat Al-Maidah juga ini turun. Ya. Jadi surat Al-Maidah ini kita buka lagi satu surat Al-Maidah di sini ya. Nah, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah juga ayatnya 67. Bapak sekalian mohon maaf tadi terlempar ya keluar. Jemaah sekalian di tempat lain itu Al-Quran dipanggil dengan ya ayuhan nabi. Nabi dipanggil dengan ya ayuhan nabi. Sini ya ayuhan rasul. Mana ya ayuhan nabi? Kita lihat misalnya di sini. Ya. Kita lihat di surat apa ini? Ya. Surat At-Tahrim misalnya. Ya. Kita lihat surat At-Tahrim di sini. Ya, ini surat At-Tahrim 66.
Ini Bapak Ibu sudah ini ya ayuhan nabi. Ya. Jadi ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini adalah panggilannya ya ayuhan nabi. Tapi kalau di surat Al-Maidah tadi di sini ini ya ayuhan rasul. Ya, mana tadi? Ini tadi ya. Ya ayuhan rasul. Dipakai beda sekali Pak sekalian. Ya. Kalau di sini adalah ya ayuhan nabi, di sini adalah ya ayuhan rasul. Lihat ini. Ya. Bapak bisa lihat sendiri. Nah, apa bedanya jemaah sekalian berbahagia? Kalau dipanggil rasul kan berarti kerasulan, risalah. Risalah berarti kaitannya dengan ajaran. Risalah kan ajaran. Kalau nabi itu kan sekedar informasi. Yang namanya nabi itu menerima berita dari langit. Nah, itu namanya nabi. Tapi kalau dia rasul berkaitan dengan utusan Tuhan untuk membawa risalah. Maka ketika berbicara tentang risalah pasti rasul. Huwaladzi arsala rasulahu. Nah itu huwaladzi arsala rasulahu bil haqqi. Huwaladzi arsala rasulahu apalagi bil huda wa dinil haqq, ya seperti itu. Jadi rasul tuh kalau disebutkan seperti itu. Nah, contohnya kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat 62 ya. Kita lihat surat 62. 61 ya. Kita lihat sini. Nah, huwaladzi ini surat 62 surat As-Saff ini surat 61 ya. Ayatnya 9 ini. As-Saff ini 61. Ayatnya 9. Allah berfirman, huwaladzi dialah Allah yang arsala rasulah rasul. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk yaitu Al-Qur'an wadinil haq. Itu lengkap kan? Petunjuk Al-Qur'an, kitab suci, wadinil haq, dan ajaran dan pengamalan dari ajaran itu bagaimana petunjuk ini diterapkan pada kehidupan nyata, kehidupan real. Ya. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli. Untuk dimenangkan terhadap berbagai macam peraturan-peraturan dunia lainnya, karena ini adalah peraturan dari Allah. Ini adalah din, adalah undang-undang syariat yang benar untuk menunjukkan bahwa dia lebih unggul daripada peraturan manapun seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu tidak suka. Nah, jadi intinya adalah rasul di sini dipanggil waladzi arsala rasulahu. Nah, menyebut rasul berarti ini. Nah, maka di sini tadi kita lihat ini adalah ya ayuhar rasul tadi. Ya ayuhar rasul, balik ma unzila ilaika. Bukan ya ayuhan nabi. Kalau surat At-Tahrim tadi adalah ya ayuhan nabi tadi. Ya ayuhan nabi. Jadi beda sekali Pak sekalian. Jadi sekedar itu saja. Nah, jadi kesimpulannya di Gadirkum itu turunlah ayat ini, ayat 67. Bunyinya ya ayuhan rasul, wahai rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah, balik sampaikanlah. Makanya kan Nabi itu sekaligus yang membalik. Nabi itu membalik. Makanya kalau para ustadz, para satis juga harus membalik seperti Nabi ini. Menyampaikan apa? Yang diturunkan kepada Nabi ini. Ya Rasul balik. Wahai Rasul, balik sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu min rabbika dari Tuhan. Jadi apa yang diturunkan kepada Tuhanmu dari Tuhan. Ada yang mengatakan, wah ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Kadang ada yang mengatakan Al-Quran, biasa di bawah sini. Nih. Ya apa ini, enggak disebutkan ya. Nah biasanya ada yang mengatakan itu Al-Quran. Tapi Bapak sekalian, kalau yang dimaksud di sini Al-Quran, ma unzila ilaika min rabbika adalah Al-Quran, kayaknya keliru. Kenapa? Karena surat Al-Maidah tadi kan kita sepakat surat terakhir. Nah, Nabi setelah itu meninggal. Kan ini setelah ayat tadi al-yauma akmaltu itu Nabi hitungan hari sudah meninggal. Bahkan maksimal 3 bulan. Ya. Jadi bagaimana mungkin menyampaikan al-risalah selama 3 bulan Al-Quran yang begitu panjang. Nah, jadi seandainya pun 3 bulan, apalagi kalau cuma menghitung hari. Jadi kalau dikatakan balik ma'unzila ilaika min rabbika dimaksud dengan Al-Quran, itu pasti bukan itu. Kenapa? Mengingat surat Al-Maidah adalah surat Madinah. Surat Madaniyah kan tadi kita sudah lihat, surat Madaniyah. Dan surat Al-Maidah bukan hanya Madaniyah, terakhir turun di Madinah pula. Kamu gitu. Jadi kalau dikatakan sampaikan Al-Quran, ini sudah terlambat. Nabi selama 23 tahun sudah melaksanakan itu. Nabi sejak dari Mekah, pertama kali menerima surat Al-Alaq, langsung menyampaikan kepada keluarganya yang paling dekat.
baru kemudian keluar. Akhirnya kemudian menyebarlah Islam, itu kan Al-Quran, yang Nabi menyampaikan Al-Quran. Lalu kemudian sekarang setelah Nabi akan wafat, baru turun balik maunzila ilaika min rabbik. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan konteks waktu kejadiannya tidak memungkinkan untuk mengatakan ini adalah Al-Quran. Kalau begitu apa? Nah, ini lebih kepada ayat yang diturunkan sebelumnya. Jadi ada turunkan sebelumnya di sini. Surat Al-Maidah juga ini. Kita lihat surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah juga. Ya. Ayatnya adalah 55 ya. Kan 51 kita sudah bahas dulu ini, 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang beriman, janganlah engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Kenapa? Ba'dum aulia ba'din. Mereka saling bantu-bantu. Contoh kita ambilkan tempoh hari kan di Timur Tengah. Israel adalah Yahudi, Amerika, Inggris, Perancis itu kan Nasrani. Tapi ingat, kita disclaimer dulu bahwa itu tidak semua Yahudi. Tapi mereka Yahudi, tapi tidak semua begitu ya. Tapi intinya adalah Israel itu adalah Yahudi. Lihatlah mereka pakai peci-peci Yahudi semua, termasuk Benyamin Netanyahu. Kemudian Nasrani, Joe Biden misalnya, itu Nasrani. Jadi sini katakan janganlah engkau menjadikan mereka sebagai aulia. Kenapa? Mereka bantu-membantu. Mereka membuat koalisi. Ya. Ba'duhum aulia ba'din. Mereka saling bantu-membantu untuk apa? Menghancurkan kalian umat Islam. Nah, seperti itu. Jadi janganlah menjadikan mereka aulia di sini. Nah, sekarang kalau itu siapa aulia kita? Yang sesungguhnya kalau begitu. Tidak boleh kita menafsirkan sendiri. Sekalian mohon maaf ini selalu terpental, selalu disconnect ya. Kita ganti jaringan internet dulu. Mudah-mudahan ini sudah bagus ya. Nah, jadi kita masuk lagi ke screen. Ya. Nah, jadi kesimpulannya Tuhan mengatakan bahwa janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ingat, kita tidak boleh menggunakan kata aulia ini pada wilayah tertentu, Indonesia saja, Singapura saja, Malaysia nggak boleh. Kenapa? Karena kita katakan Islam itu untuk seluruh manusia, bukan untuk Indonesia saja. Ya. Kalau begitu apa aulia di sini? Nah, disebutkan di dalam surat Al-Maidah juga ini, ayatnya apa? Ayat 55 ini. Ya. Nah, kita sebutkan di sini 55. Ya. 55 ini, 54 ini 55 ini. Nah, karena kan tadi di 51 tadi ya, ini kita kembali lagi tadi ya. Karena di 51 tadi, ini 51 tadi menyebutkan kata aulia, kita begitu. Aulia itu bentuk jamak dari wali. Ya, jadi wali. Ya. Kalau tunggal wali, kalau jamak aulia. Ingat juga jangan kita jangan kita mengasosiasikan pikiran kita pada wali seperti Wali Songo, bukan juga. Karena ini Wali Songo cuma Indonesia, bahkan lebih khusus Pulau Jawa saja. Nah, sedangkan yang namanya wali sini wali Allah ini, ya. Jadi janganlah menjadikan, wahai orang beriman, janganlah menjadikan Yahudi Nasrani sebagai aulia, sebagai wali. Kalau begitu siapa wali? Yang orang beriman. Nah, disebutkan di sini, ya. Di surat Al-Maidah juga ini 55 loncat kita ya. Dan makanya dimulai dengan innama. Jadi karena mereka bukan wali kalian, bukan aulia kalian, innama hanya saja. Kan jawaban dari 51 tadi. Hanya saja waliyukum. Nah, ini wali kalian, tunggalnya nih. Waliyukum, wali kalian. Bentuk jamaknya tadi aulia, waliyukum, wali kalian. Itu adalah Allah. Wa rasuluhu walladina amanu ladina. Jadi ini satu apa namanya? Ini satu garis lurus ini. Orang beriman yang dipilih oleh Rasul, yang namanya Rasul, manusia dipilih oleh Allah. Jadi pilih nih dari atas. Kalau orang beriman ini dipilih oleh Rasul, hakikatnya dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Rasul adalah pilihan Allah.
Dan Rasul tidak boleh berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka orang beriman di sini adalah yang ditunjuk oleh Rasul. Dan tidak sembarang orang beriman, yaitu alladzina yuqimunas shalah, orang beriman yang ketika sedang sholat wa yutuna zakat, dia mengeluarkan zakatnya. Wahum, ketika sedang ruku. Jadi wawunya di sini waw hal. Jadi mereka mengeluarkan zakatnya ketika sedang ruku. Kalau kita baca asbab nuzul banyak mufassir bahwa ini adalah asbab nuzulnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah salat suatu hari di masjidnya Nabi, lalu kemudian ada peminta-minta masuk, lalu kemudian datang kepada Ali yang sedang salat sunat, lalu Ali kemudian memberikan isyarat, mengulurkan tangannya untuk peminta itu menariknya keluar. Maka turunlah ayat ini. Jadi wali kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan kalau berdasarkan tadi asbab nuzul Sayyidina Ali yang sedang salat dan mengeluarkan zakatnya, yaitu memberikan cincinnya ketika sedang ruku. Nah, itu cocok. Inilah wali kalian kata Al-Quran. Dan ditambah di belakangnya, wa may yatawallallah, siapa yang berwilayah, yang berwalikan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang beriman yang dimaksud tadi di atas, fa inna hizballah, mereka itulah Hizbullah, humul ghalibun, dan Hizbullah itulah yang akan menang di akhir masa. Humul ghalibun, ya. Ini jelas. Nah, ayat inilah yang harus disampaikan. Maka kemudian ketika sampai di Ghadir Qum, turun ayat ini. Ya ya Rasul, balik ma'unzil ilaika, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Yang mana? Tadi ayat 55, 56. Balik ma'unzil ilaika, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Illam taf'al, jika kamu tidak melakukannya, fama ballagta risalatahu, berarti kamu belum menyampaikan risalah. Nah, ancamannya seperti itu. Jadi ada ancaman. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melaksanakan ini, apakah Nabi tidak ingin melaksanakannya? Pasti mau. Tetapi ayat ini untuk kita, bahwa begitu pentingnya sampai ada ancaman. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukannya Muhammad, fama ballagta risalah, berarti risalah pada hakikatnya tidak sampai. Kenapa? Karena risalah harus ada pasangannya. Risalah itu kan konsep ajaran. Nah, kalau tidak, seperti misalnya buku kedokteran kan ada pasangannya, itu dokter. Bayangkan kalau buku kedokteran saja beredar, setiap orang sakit dikasih buku kedokteran, gimana coba? Bapak Ibu coba bayangkan, kalau Bapak Ibu sakit, terus saya kasih buku kedokteran saja, yang tebalnya berjilid-jilid, yang tebalnya berhalaman-halaman, beratus halaman. Misalnya buku kedokteran katakanlah tiga jilid saja, satu jilid katakanlah 750 halaman, jadi sekitar 2000-an halaman. Begitu tanya kepada saya, Ustaz, harus ini kalau saya sakit apa? Bisa kasih bukunya. Kira-kira bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Buku itu harus ada pasangannya. Siapa pasangannya? Ya dokternya. Karena dokter itulah yang telah memperdalam buku itu, mengamalkannya, mempraktekannya. Nah, maka dialah yang paling tahu tentang isi buku tersebut, textbook tersebut. Nah, jadi kitab suci Al-Quran yang kita baca sekarang kan ajaran saja. Pasti harus ada pasangannya. Nah, jadi katakan di sini, kalau kamu tidak menyampaikannya, fama ballagta risalah, berarti risalah tidak sampai. Dan jangan khawatir, wallahu ya'simuka minan nas. Dalam proses penyampaian ini kamu harus terpelihara dari manusia. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting. Ya. Ibaratnya ini adalah regenerasi. Ya. Ini adalah Ini adalah peralihan kepemimpinan. Maka harus jelas. Ya. Maka saya menjadi seperti mana kalau sekarang di negara-negara kalau ada pergantian kepemimpinan, itu pasti semua aparat keamanan dan tentara itu pasti turun menjaga. Tentara turun, polisi menjaga. Kenapa? Karena tidak boleh gagal yang disebut dengan perpindahan kekuasaan dari pemimpin lama kepada pemimpin baru. Maka Allah pun mengatakan, wallahu ya'simuka, Allah yang menjaga kamu, melihara kamu minanas, dari manusia. Jadi kalau ada manusia yang yang ingin mengganggu kamu, Allah menjaganya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan kalau menentang ini berarti Allah tidak akan memberikan hidayah, karena hidayah itu datang melalui risalah, yaitu Al-Quran dan pasangannya Al-Quran. Nah, inilah yang sampaikan. Nah, setelah kejadian itu, dan ini semua peristiwanya diakui adanya. Sunni ataupun Syiah sama-sama. Bahkan di hadis-hadis yang
Masyhur juga dimuat peristiwa ini, namanya peristiwa Ghadir Qum. Ya, jadi setelah Nabi menyampaikan itu, Nabi kan salat zuhur dulu, salat zuhur asar. Karena ini adalah masih dalam safar, maka Nabi melakukan salat zuhur 2 rakaat, langsung berdiri salat asar 2 rakaat. Setelah itu berkhutbah. Nah, di akhir khutbahnya itulah dia kemudian menyampaikan tadi apa yang diperintahkan ini, balik ma'unzil alaika tadi. Ya. Jadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat ditarik ke atas oleh Nabi waktu itu selesai sholat, kemudian berkhutbah di atas, dipersiapkan tempat yang tinggi, kemudian Nabi berkhutbah. Setelah itu kemudian di sampingnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu diangkat tangannya. Jadi Nabi mengangkat tangan Ali di tengah siang bolong. Siang apa? Siang terang. Kan ini waktu salat zuhur, Pak sekalian. Waktu salat zuhur kan itu pasti terang beneran, matahari pas di atas. Ya. Jadi artinya semua orang bisa lihat. Karena kalau di atas itu kan boleh dikatakan bayangan hampir tidak ada. Jadi semua orang bisa melihat siapa di atas berdiri. Yang kedua menggunakan mubalagah. Mubalagah itu artinya penyampai. Jadi kalau Nabi berbicara, ada yang menyampaikan di berbagai penjuru. Mubalagah namanya. Semacam speaker lah sekarang. Kalau dulu kan tidak ada speakernya, pakai mubalagah, pakai orang yang meneruskan. Sehingga semua orang yang hadir, dan diperkirakan yang hadir itu sekitar 120.000 orang. Jumlah paling sedikit berdasarkan riwayat yang ada, riwayat yang paling sedikit adalah 70 ribuan orang. Jadi sekitar 70.000 orang yang paling sedikit. Yang banyak 120-an orang, 120 ribuan orang berkumpul, dan mereka harus mendengarkan semuanya dan melihat. Ya, Nabi mengatakan dengan mulutnya dan mengisyaratkan dengan tangannya, memegang tangannya Sayyidina Ali, lalu kemudian mengatakan mangkuntu maulahu fahada aliyun maulahu. Siapa yang selama ini menjadikan aku maulanya, tempat berwalinya, tempat berwilayahnya, maka inilah nanti Ali sepeninggalku sebagai tempat berwilayahnya. Nah, itu disampaikan di Ghadir Qum namanya. Setelah itu kemudian para sahabat-sahabat besar mengucapkan selamat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil musafahah, sambil berjabat tangan. Sambil berjabat tangan ucapkan selamat, 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 kan begitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, setelah itu Nabi meninggalkan Ghadir Qum dan bergerak menuju ke Madinah, dan begitu ya rombongan-rombongan yang lain berpisahlah di sana. Setelah kejadian ini berpisahlah di sana. Sebelum tadi kejadian di situ, Nabi di situ tinggal. Ada yang mengatakan 3 hari Nabi berkemah di sana menunggu yang lain. Karena Nabi mengutus utusan pergi ke Mekah. Yang belum beranjak dari Mekah suruh datang cepat. Kemudian yang sudah lewat di depan diutus utusan suruh balik dulu ke belakang. Jadi yang sudah lewat suruh balik ke belakang, yang masih di belakang suruh cepat datang. Berkumpul di Ghadir Qum tadi itu sekitar 120 ribuan orang. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Lalu tadi diumumkan tentang mangkuntu maulahu wahada aliyun maula. Nah, jadi sampaikan. Nah, setelah itu kemudian berpisahlah mereka, yang ke utara, selatan, dan sebagainya. Nabi sendiri bersama dengan rombongannya mengambil arah ke Madinah Yathrib. Tidak lama kemudian setelah Nabi sampai, ada yang mengatakan setelah Nabi sampai di Yathrib, ada yang mengatakan sebelum Nabi sampai di Yathrib, turunlah tadi ayat ini, surat Al-Maidah tadi ayat 3 ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi setelah disampaikan tadi al-yauma akmaltu lakum, maka Allah mengatakan seakan-akan memberikan semacam semacam pernyataan akhir, semacam close statement, ya, pernyataan penutup. Ya, ini semacam close statementnya dari Allah. Wahai Muhammad, setelah kau menyampaikan tadi di Ghadir Qum, maka al-yauma, pada hari ini akmaltu. Jadi ada yang mengatakan ayat ini turun bahkan tidak jauh setelah peristiwa itu, bahkan hanya berjarak beberapa saat. Tiba-tiba turun al-yauma, pada hari ini. Ya, hari ini maksudnya di Ghadir Qum itu akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum, kepada kalian, dinakum, agama kalian. Jadi sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah menyempurnakan nikmati, nikmat. Nikmat apa yang dimaksud? Yaitu nikmat kenabian. Ini yang kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, an'amta alaihim. Kau beri nikmat. Nikmat apa tadi? Wilayah. Jadi saya sudah menyempurnakan nikmati kepada kalian. Dan karenanya waraditu lakumul Islam. Barulah aku redha kepada kalian tentang Islam sebagai agama. Jadi Islam sebagai agama harus jadi umat. Apa itu umat? Ada pemimpinnya, ada leadernya, imamnya, dan ada makmumnya.
Jadi waraditu lakumul Islam Madinah. Nah, jadi masuk di tengah-tengahnya ini. Nah, pertanyaannya ialah, kok kenapa ini masuk di tengah-tengah ayat-ayat tentang makanan? Masalahnya di situ. Ya, jemaah sekalian berbahagia, memahaminya sebenarnya tidak begitu susah. Bahwa untuk memahami ayat ini, al-yawma akmaltu lakum ini, adalah harus mensucikan diri kita. Agama strict masalah makanan, supaya jangan sampai ada hal-hal yang haram masuk pada jiwa kita. Karena kalau ada hal-hal yang haram masuk pada jiwa kita, kan berarti kemudian kita akan kesulitan menerima yang halal saja. Ingat, ulangi, kalau selalu ada yang halal haram masuk pada diri kita, kita kesulitan menerima yang halal saja. Kalau kita sudah terbiasa menerima pemimpin-pemimpin yang sebetulnya terkontaminasi dengan hawa nafsunya, nanti kita akan kesulitan menerima pemimpin yang murni, suci, dan tidak punya kepentingan hawa nafsu, seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya kalau itu adalah dari Allah. Nah, jadi itulah makanya masuk di tengah-tengah ini. Jadi intinya adalah makanan yang kita makan itu kan untuk fisik. Nah, sebetulnya untuk apa? Untuk masuk ke dalam jiwa kita. Dan juga makanan fisik yang dimaksud di sini bisa dibawa kepada makanan rohani. Jadi bahwa kalau kita makanannya fisik saja terfilter, terseleksi, selektif, hal yang sama terjadi pada makanan jiwa kita. Makanan jiwa kita harus bersumber dari mana? Dari sumber-sumber yang halal, dari sumber-sumber yang benar, dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, supaya apa? Jiwa kita tetap suci. Ya. Ini kita percepat karena takut tidak selesai juga. Famaniturra ghaira bagi, famaniturra fi makhmasatin. Jadi karena makanan balik lagi ditutup dengan makanan sampai di sini. Kembali lagi makanan nih. Famaniturra fi makhmasatin. Maka siapa yang terpaksa, maksudnya terpaksa makan makanan tadi, ya, makanan diharamkan tadi di atas, fi makhmasatin, karena terpaksa karena lapar ya. Faman, maka siapa yang tura itu artinya terpaksa, fi makhmasatin, karena berada dalam kondisi yang sangat lapar, tidak ada lagi yang lain. Gaira mutajanifil, tidak diniatkan untuk al-ithmi, untuk melawan hukum Tuhan. Ithmi itu kita artikan melawan hukum Tuhan, dosa. Jadi siapa yang terpaksa karena kelaparan dan tidak diniatkan, dimaksudkan untuk melawan hukum Tuhan, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi terpaksa kenapa? Karena daripada kelaparan. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, jiwa harus diselamatkan duluan. Kenapa? Tubuh boleh memakan makanan dilarang tadinya kalau terpaksa. Untuk apa? Menyelamatkan hidup. Karena dalam hidup itulah ada yang disebut dengan jiwa atau kesadaran. Dan kesadaran itulah yang menyebabkan kita jadi manusia. Jadi makanya famani turra fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Kemudian orang-orang bertanya kepada Muhammad, madza uhilla lahum. Itu tadi di atas diharamkan. Kalau itu yang mana dihalalkan? Nah, yas'alunaka madza uhilla lahum. Kalau disebutkan kan diharamkan. Terus tanya apa yang dihalalkan? Coba jemaah sekalian. Kalau dijawab satu persatu, ini apa kira-kira terjadi? Al-Quran penuh dengan nama-nama hewan-hewan dan benda-benda yang dihalalkan. Maka tadi yang disebutkan yang diharamkan, saya kenapa yang diharamkan? Itu sedikit, sangat sedikit. Mayoritasnya kan halal. Ya. Maka ketika bertanya apa yang dihalalkan, ya tidak mungkin jawab satu-satu. Maka apa jawabannya nih? Qul, jawablah. Muhammad jawablah kepadanya, wahilla lakumut thayyibat. Dihalalkan kepada kalian yang thayyibat, yang baik-baik. Jadi kalau tidak disebutkan secara spesifik keharamannya, berarti boleh selama dia thayyibat. Ingat, selama dia thayyibat. Jadi tinggal lihat baik atau tidak, bersih atau tidak, suci atau tidak, thayyibat. Berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Ya. Jadi sudah tinggal ini. Jadi tidak perlu disebutkan satu-satu. Qul uhilla lakumut thayyibat. Kalau sekarang ini terjadi terbalik. Yang disebutkan di makanan yang dihalalkan, kan begitu. Akhirnya banyak sekali yang dihalalkan dan menciptakan apa yang disebut dengan high cost ekonomi berbiaya tinggi. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya, produk-produk umat Islam tidak kompetitif. Kenapa? Karena biaya sertifikat halalnya saja sudah butuh biaya yang cukup mahal. Belum lagi dengan waktunya, survei dan sebagainya. Akhirnya dari sisi waktu terlambat masuk pasar,
yang kedua adalah pasti ada tambahan biaya, kan begitu. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi ya, kita lihat faktanya. Produk-produk umat Islam hanya laku di tengah-tengah umat Islam saja. Padahal kalau kita mau berdagang atau kita mau berhasil, harusnya produk itu tidak boleh dibatasi pada umat Islam saja. Harusnya semua orang bisa mengkonsumsinya. Supaya apa? Supaya pasarnya luas. Semakin luas market kita, semakin besar peluang profitnya. Gitu. Seperti misalnya Cina, semua dia jual mobil ke seluruh penjuru dunia. Bahkan di Mekah pun dia bikinkan orang apa namanya, apa itu namanya toys, apa itu boneka-boneka onta yang bisa membaca selawat misalnya. Coba kita lihat. Kenapa? Karena dia menjual itu artinya kita mengambil uang dari pihak lain. Terjadi namanya capital inflight, ya, bukan apa namanya, bukan keluar outflow, tapi masuk, ya. Jadi masuklah itu uang, ya, yang terjadi uang banyak di dalam, kesejahteraan meningkat, nah, seperti itu. Nah, makanya berdasarkan Al-Quran, yang halal ini tidak disebutkan. Kenapa? Banyak sekali. Jadi harusnya disertifikasi, adanya yang haram saja, yang dikasih label ini haram. Berarti kalau tidak ada label haramnya, berarti halal. Begitu. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah yang dihalalkan itu yang thayyibat, yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan apa yang kalian ajarkan kepada al-jawarih. Ya. Jawarih itu hewan-hewan yang dipakai berburu. Ya. Jadi wa ma 'allam itu apa yang kalian ajarkan minal jawarih, hewan buas yang diajar seperti anjing misalnya. Mukallibina untuk berburu. Ya. Diajarkan untuk berburu. Tu'allimunahunna, kalian mengajari hewan-hewan itu memang berburu, mimma allamakumullah, seperti yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna, fakulu maka makanlah, mimma dari apa-apa, amsakna yang ditangkap, alaikum untuk. Jadi ditangkap untuk, bukan untuknya. Jadi memang dilatih hanya untuk menangkap, bukan untuk memakan. Wadhkuru smallahi alaihi, dan pada saat akan melepaskan sebutlah nama Allah. Ini wadhkuru smallahi alaihi. Waktu melepaskan hewan apa itu pemburu itu, anjing misalnya yang pemburu, maka sebutlah nama Allah. Wadhkuru smallahi alaihi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Karena Allah itu sangat cepat perhitungannya. Ayat terakhir. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini uhilla lakum, ya, dihalalkan kepada kalian thayyibat. Ini kita sudah sampai di sini, Mas sekalian. Kita sudah sampai di ayat terakhir ini. Ya, kita di sini. Nah, sudah sampai sini. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan kepada kalian at-thayyibat tadi ini, at-thayyibat. Yang baik-baik, yang suci-suci dihalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan dihalalkan juga makanannya ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanannya orang-orang diberikan kitab suci. Tentu selain yang disebutkan tadi di atas, kalau makanannya seperti babi, mohon maaf ya, tentu tetap tidak boleh. Maksudnya makanannya di sini yang selain itu, yang selain diharamkan tadi, boleh kita makan makanannya. Ya, jadi wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, juga dihalalkan bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladzina utul kitab. Begitu ya, halal lah sekarang menikahi wanita-wanita mukminat yang menjaga kesucian dirinya, dan wanita-wanita ahli kitab yang juga menjaga kesucian dirinya. Jadi wal musanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita menjaga kesucian dirinya dari kalangan ahli kitab, utul kitab yang diberikan kepada kitab suci. Min qablikum, sebelum kalian, itu Nasrani dan Yahudi. Idza ataitumuhun, apabila kalian memberikan kepadanya ujurahun, maharnya, mas kawinnya. Muhsinina gaira musafir, yang diniatkan untuk menjaga diri, tidak untuk berbuat melanggar agama, berzina di sini disebutkan. Musafihin. Wala muttakhidhi ahdan. Dan maksudnya wanita itu adalah wanita yang menjaga dirinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi, melakukan perbuatan buruk, dan tidak juga melakukan perbuatan-perbuatan perselingkuhan. Wala tamuttakhidhi ahdan. Ya.
tidak mengambil laki-laki piaraan, seperti itulah. Wa may yakfur bil iman, ya. Wa may yakfur bil iman, siapa yang ingkar bil iman, setelah beriman, maksudnya setelah ini semuanya sudah selesai. Ingat tadi, termasuk ayat di atas tadi, ayat 3 dan 4. Ya, terutama tadi ayat 3 berkenaan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Teringat, siapa yang menolak itu setelah beriman, setelah menerima tadi Al-Quran, dia terima Al-Quran tetapi dia tolak tadi makna-makna yang ada dalam ayat itu, faqad habita amaluhu, maka amalnya sia-sia. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi kata ayat ini, dia termasuk sia-sia ini. Habita amaluhu, sia-sia amal perbuatannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Karena beramal tapi sia-sia. Kenapa sia-sia? Tadi ingat di atas tadi tentang perwilayahan tadi, ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kalau itu kita tolak, maka habitat amaluhu, sia-sialah, terhapuslah amal perbuatan mereka. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin masuk kategori orang yang terhapus sia-sia amal perbuatan kita. Bayangkan kalau di dunia kita bertahun-tahun beramal, mulai daripada salat, puasa, haji, dan sebagainya, dan amal-amal saleh yang lain, tapi sampai di akhirat kita tidak terima pahalanya, karena ternyata sia-sia, ibaratnya passwordnya salah. Ternyata passwordnya salah. Bayangkan Pak sekalian, kita sudah berpuluh tahun di dunia beramal, tapi sampai dia di sana ternyata tidak diterima, ditolak. Kenapa tadi? Karena passwordnya tidak kita hafal, tidak kita temukan. Nah, maka tadi di atas adalah berkaitan dengan passwordnya, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Mudah-mudahan ini Pak sekalian bermanfaat. Jadi insya Allah nanti kelanjutannya kita bahas besok ya. Karena sebentar sore kita ada penceramah tamu yang membahas tentang malam Lailatul Qadar. Karena sebentar malam Pak sekalian sudah masuk malam-malam Lailatul Qadar. Bagi yang memperingati atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dari malam 19. Kan kalau di Indonesia bahkan mulai dari 17 sebetulnya, karena 17 malam itu disebut dengan nuzulul Quran. Kalau 17 malam itu berarti kan malam kemarin. Ya, malam kemarin itu hari apa ya? Hari Rabu malam. Ya. Itu sudah nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran kan berarti sudah Lailatul Qadar versi Indonesia. Ada lagi versi tanggal 19. Kalau 19 berarti sebentar malam sudah masuk malam-malam Lailatul Qadar, makanya sebentar petang kita undang khusus Ustadz kita yang bisa memberikan perspektif yang lebih luas berkenaan dengan malam-malam Lailatul Qadar. Kita berharap Bapak sekalian akan mengikutinya supaya kita tidak kehilangan momentum. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya. Semoga bermanfaat. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, Ustaz tertarik dengan ayat 3 dan kupasan tadi. Boleh saya hubung kaitkan di fasa awal penciptaan kita, Allah telah berjanji dan janji ini belum terpenuhi. Ini maknanya Allah sendiri pilih ja'ilun fil ardi, maknanya memerintah seluruh bumi tadi, khalifahnya yang bukan manusia pilih. Kemudian kita terima pakai di akhir zaman pula, di fasa sekarang, bahawa Allah sendiri yang akan pilih siapa itu Imam Mahdinya. Manusia tak boleh masuk campur dalam urusannya. Maka kaitan dua ni dengan ayat 3 tadi membawa kita kepada siapa tak kenal Imam zamannya, mati jahiliah. Beri teguran dan pencerahan Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sebagai di ayat 3 tadi kita supaya ini al-yauma ini ya, al-yauma akmaltu ya. Supaya besar kita balik ke sini dulu ya. Ayat 3 ini yang ini besar ya. Nah, tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini adalah ayat ini turun setelah Gadirkum tadi, di mana Nabi menyampaikan surat Al-Maidah ayat 67.
diperintah untuk melaksanakan satu ayat di dalam surat Al-Maidah 67, yaitu ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika. Apa yang disampaikan ini Al-Maidah ayat 55, ayat 55 nih ya. Ayat 55 56 ini. Ya. 55 wali kalian adalah Allah, Rasul dan orang beriman. Jadi ini satu paket, ini satu alur, satu garis ya. Jadi orang beriman, tentu yang dimaksud di sini apa? Yang ditunjuk Rasul. Siapa yang kita sebut Rasul di sini? Yang ditunjuk Allah. Kalau tidak ditunjuk Allah, bukan Rasul. Nah, itu yang ditanyakan tadi Pak Nur berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah mendeklarasikan di depan para malaikat, kata-kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sayalah yang punya otoritas, sayalah yang berhak untuk memilih khalifah di tengah-tengah umat manusia di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akulah yang memilih, bukan kalian. Artinya masalah khalifah pengganti, khalifah pelaksana ke ajaran Tuhan di bumi atau di tengah-tengah manusia harus merupakan pilihan Allah. Kalau bukan pilihan Allah, berarti bukan khalifah Allah. Kenapa disuruh khalifah Allah? Ya karena dipilih Allah. Nah, makanya dikatakan di sini tadi di ayat surat Al-Maidah ini ya. Inna ma'alikumullah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimunas shalah. Baru pernah dibahas ini. Wa may yatawallallah, siapa yang berwilayah kepada Allah. Di sini juga bagus menjadikan pemimpin. Siapa yang menjadikan pemimpinnya adalah Allah, Rasulnya dan orang beriman. Ini bagus menjadikan pemimpin. Allah, Rasulnya dan orang beriman, maka fa'inna hizbullah. Dia termasuk hizbullah. Dan Allah mengatakan humul ghalibun. Siapa humul ghalibun? Yaitu Hizbullah. Ya, Hizbullah itu akan menang di akhir. Kenapa kata-kata ghalibun di sini kita sebutkan? Karena di dalam surat Al-Mujadalah kita lihat surat 57. 58 ya, 58. Kita lihat ayat-ayat sini nih. Ya. Kata Allah telah menetapkan. La aglibanna, pasti akan menang di akhir zaman. Ana wa rusuli. Saya dan rasul-rasul ini. Saya dan rasul-rasul. Kata-kata apa? La aglibanna. Nah, tadi di sini sebutkan apa? Nih, humul ghalibun. La aglibanna itu adalah fiilnya, ghalibun adalah fa'ilnya. Mereka adalah orang-orang yang menang. Siapa mereka? Yang berwilayah kepada Allah, Rasul dan orang beriman ini. Maka humul ghalibun. Kenapa? Karena mereka lah Hizbullah. Mereka lah tentara Allah. Mereka lah golongan Allah. Humul ghalibun. Mereka pasti akan menang. Ya, seperti dikatakan tadi di sini. Ya. Surat Al-Mujadalah tadi. Ya. Kata Allah, la ana wa rusuli. Pasti akan menang. Siapa? Karena inna Allah, sungguhnya Allah itu qawiyyun aziz. Maha kuat, lagi maha perkasa. Nah, jadi oleh sebab itulah rangkaian itu tadi satu alur. Nah, sama tadi misalnya dengan surat Al-Maidah ini tadinya. Ya, tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi nih. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di sini ada kata-kata wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu ini. Wa raditu lakum al-islam madina. Wa raditu nih. Akhir zaman juga disampaikan di sini surat. Nah, kita lihat surat apa namanya di sini. Ya. Kita lihat di sini surat An-Nur, surat 24 ya ini. Ayatnya 55. Wa'adallahu, Allah telah menjanjikan alladzina amanu kepada orang beriman. Beriman lagi tadi sama alladzina amanu. Minkum di antara kalian. Wa amilus shalihat dan beramal saleh. La yastakhlifannahum, pasti Allah akan menjadikan mereka khalifah ini. Tadi yang dikutip Pak Nur, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan la yastakhlifannahum, pasti Allah akan menjadikan mereka khalifah fil ardi di muka bumi. Jadi pasti akan terjadi surat Al-Baqarah ayat 30 di akhir zaman. Kama stakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana sebelumnya telah mereka menjadi khalifah. Wala yumakkinanna lahum, dan Allah akan membuat kuat agama mereka. Agama mana? Dinahum alladzi irtada ini. Dinahumul ladzi irtada. Ingat, dinahumul ladzi irtada. Agama mereka yang Allah telah ridha ini. Dinahumul ladzi irtada lahum. Nah, coba kita kembali lagi tadi ke sini. Ya.
Waraditu lakumul Islam din. Ini ada kata-kata di sini, din yang diridhoi. Waraditu lakumul Islam din. Jadi ini satu pembahasan. Jadi dimanapun kita pergi sama maksudnya. Selama kita tadabburi, maksud tadabbur itu mencari, menghubungkan satu ayat dengan ayat lain, walaupun suratnya berbeda-beda, ternyata yang dibicarakan adalah hal yang sama, entitas yang sama. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Afwan Ustaz, mungkin ni soalan remi Ustaz. Ustaz, haiwan yang diharamkan jelas dalam Al-Quran Ustaz. Selain daripada itu halal Ustaz. Ustaz, mungkin mohon Ustaz penjelasan bagaimana seperti sotong, ketam dan beberapa haiwan Ustaz. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak ke Pak Kamal. Jadi tadi disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada juga yang secara spesifik, secara khusus disebutkan oleh Nabi. Kenapa? Ada wewenang Nabi juga menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan. Coba kita lihat di dalam surat ini. Ya. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf. Kita lihat surat Al-A'raf. Surat 7. Surat Al-A'raf. Ayatnya 154 atau 54 ya. Ya, ini seperti 54 ya. Ini ada di sini nih. Ya. Ini 54. Wala tusrif fil ardi 57. Jadi ada ayat mengatakan bahwa, ya ini kita cari di sini aja biar gampang. Ya, kita tulis al-ummi. Sorry. Ya. Nah, surat Al-A'raf 157 ya, ini 157 tadi. Kita nggak lihat 157 tadi ya. 100 bukan 154, 157 ya. Alladzina yattabi'una rasul, orang-orang mengikuti rasul. An-nabiyyi al-ummi, jadi orang mengikuti rasul nabi ummi. Alladzi yang yajidunahu, mereka temukan maktuban, tertulis indahum, di sisi mereka, fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Artinya Nabi Muhammad itu ada di Taurat dan Injil. Apa tugasnya Nabi? Ya'muruhum bil ma'ruf, mendorong mereka untuk berbuat ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, mencegah mereka dari berbuat munkar. Nah, ini Pak Kamal. Wa yuhillu, nah ini dia. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan kepada mereka manusia at-thayyibat. Wa yuharrimu, ini ada dia. Wa yuharrimu alaihimul khaba'itha. Nah, dan mengharamkan kepada mereka al-khaba'itha. Jadi al-khaba'ith itu yang buruk. Buruk lawannya thayyibat. Jadi ada thayyibat, ada khaba'itha. Jadi mengharamkan kepada mereka al-khaba'ith. Nah, inilah dia tugas Nabi di sini, karena permulaannya adalah ar-rasul, an-nabi, al-ummi. Ya. Di antara tugasnya adalah yuharrimu alaihimul khaba'itha. Nah, Nabi bisa menyebutkan beberapa makanan lain yang tidak masuk kategori hewan-hewan ternak tadi, karena tadi di atas lebih kepada hewan ternak ya. Yang banyak di tempat lain yang bukan hewan ternak, seperti tadi sotong yang disebutkan Pak Kamal dan sebagainya. Nah, jadi ada mengatakan itu adalah oleh Nabi dikatakan itu adalah yang tidak bersisik ya, ada yang tidak bersisik. Maka kemudian tentu saja jemaah sekalian, keharaman atau tapi ini bagi yang bermazhab Ahlul Bait ya, keharaman seperti sotong atau ikan-ikan yang tidak bersisik itu beda dengan haramnya tadi karena ada namanya haram tapi tidak najis, ada haram dan najis, nah gitu. Jadi ada haram sekaligus najis, tapi ada haram tapi tidak najis. Nah, itu pandangan Ahlul Bait ya. Jadi kalau pandangan Ahlul Bait seperti itu, ada haram tapi najis. Ya, ada haram tidak najis. Nah, kalau di teman ikhwan kita di Ahlus Sunnah mungkin hanya haram najis seperti saya tadi.
Kalau seperti sotong ya tentu boleh mereka, atau yang tidak bersisik mereka makan. Tapi kalau di Ahlul Bait yang tidak bersisik dan dipercaya itu adalah bagian daripada tugas Nabi di sini. Wa yuharrimu alaihimul khaba'itha. Seperti itu. Ada lagi Pak Ustaz, satu lagi sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukur Ustaz. Masih soal makanan Ustaz ya. Yang tadi saya lebih fokus ke soal itu yang hasil sembelihan dipersembahkan untuk berhala gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, saya mungkin kontekstualisasikan di negeri kita ini gitu. Nah, kita kan memahami bahwa sebelum Islam ini masuk ya, itu kan paham masyarakat itu kan animisme dan dinamisme. Dan peninggalan itu masih ada gitu sampai hari ini. Kita ambil contoh lah di wilayah kita di Sulawesi Selatan itu, di daerah gua di atas, Takalar ke atas itu kan ada setelah pasca panen itu ada kegiatan itu apa? Hari apa namanya itu menghanyutkan makanan ke laut ya kan gitu. Nah, saya tidak fokus kepada kegiatannya itu apa, tapi masyarakat dalam pemahaman masyarakat gitu ada menganggap bahwa tradisi itu adalah tradisi yang musyrik gitu. Nah, kita dalam Ahlul Bait melihatnya seperti apa gitu kan, makanan itu kalau misalnya dihanyutkan di laut terus ada yang ngambil terus dimakan gimana Ustaz ya? Itu problemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa memboros itu adalah saudaranya setan. Jadi kalau misalnya dibuang ke laut ini jelas memboros ya. Jadi ini jelas melanggar ya. Jadi Al-Qur'an sudah mengatakan la tubazir innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Jadi innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sungguhnya para pemboros-pemboros itu saudaranya setan. Dengan demikian dalam Islam itu makanan hewan-hewan hanya boleh disembelih, hanya boleh dipetik kalau untuk dimakan. Kalau tidak untuk dimakan, tidak boleh. Ya, jadi dengan demikian, dari sisi ini saja mereka sudah salah. Nah, ini sudah dengan kultur kebudayaan yang harusnya ditinggalkan. Ya, jadi disinilah perannya masuk ulama, para asatis untuk memberikan penerangan, tapi dengan cara yang elegan, bukan dengan cara menggunakan kata-kata yang sarkastis, yang kasar, tapi dengan edukasi namanya. Kita mengedukasi mereka bahwa memboros itu tidak boleh, apalagi itu kan uang keluar. Bayangkan kalau kita memasak, sembelih kambing, baru kemudian dihanyutkan ke laut, ini berapa kerugiannya, sementara banyak orang yang tidak bisa makan. Di Indonesia saja masih banyak stunting, yang artinya mereka masih kekurangan gizi. Masa kemudian kita diberikan rezeki ya. Nah, masa kita kemudian diberikan rezeki lalu kemudian dibuang begitu saja. Jadi saya kira begitu Ustaz. Jadi intinya, tetapi ingat kita tidak boleh frontal karena edukasi namanya, harus pendidikannya berkelanjutan, harus berketerusan. Dan kita tetap harus mencintai mereka, tidak boleh membenci mereka. Karena Islam adalah pendidikan. Islam itu adalah bagaimana caranya membimbing manusia untuk bisa kembali kepada fitrahnya dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.